Shalom saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat berbakti bersama kami New Joy Community Church. Kami bersyukur kami masih diberi kekuatan untuk melayani Tuhan, untuk melayani kebaktian online kita, sehingga setiap kita boleh beribadah bersama-sama untuk memuji dan menyembah Allah kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian pertama kita, yaitu Saat Ku Menyembahmu. Rohmu bekerja. Saat ku
Shalom, New Joy Family, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu baik. Doa dan harapan saya, kita semua tetap bersemangat, selalu dalam keadaan sehat. Kita mengucap syukur, kita punya Tuhan yang baik. Puji Tuhan saudara-saudara, biarlah setiap hari kita bangun, kita boleh mengenakan Kristus sebagai senjata kebenaran. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, dan kita terus menghormati dan kita memuliakan Tuhan kita melalui hidup kita. Puji Tuhan saudara, saudara tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kita begitu berharga di matanya. Saya selalu teringat akan movie Passion of the Christ, di mana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar, saudara-saudara, kita akan terus mengasihi Dia. Kita mengucap syukur karena melalui Tuhan Yesus, dosa kita sudah ditebus, iblis sudah dikalahkan, maut tidak ada kuasanya lagi. Puji Tuhan, Dia telah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai meterai, sebagai jaminan bahwa roh yang di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, puji Tuhan karena kita dijamin oleh Tuhan, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amen. Kita boleh hidup berkemenangan tiap-tiap hari karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan saudara-saudara, kita siap memasuki ibadah kita pada hari ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Mari kita membuka firman Tuhan sebagai panggilan berbakti kita dari Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Kita boleh baca bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau perbarui hidup kami kembali. Kami mengucap syukur diberi kesempatan untuk beribadah. Kami ingin Tuhan Yesus berbicara dalam hati kami. Kami mengucap syukur, kami diingatkan bahwa kami ini milik-Mu. Kami ini berharga di hadapan-Mu. Kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, tolong kami untuk tiap-tiap hari boleh diingatkan kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak pemenang. Kami mengucap syukur karena kuasa Roh Tuhan di dalam hidup kami lebih besar daripada kuasa yang ada dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami ikat segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami. Biarlah waktu ini adalah waktu yang berharga, di mana kami dengan Tuhan boleh bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon biarlah hadirat Tuhan boleh mengunjungi setiap hati anak-anak-Mu. Berbicaralah, sentuhlah kami Tuhan, perbaruilah kami Tuhan Yesus. Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan Pak Leo. Biarlah segala firman yang diucapkan boleh datang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik. Tolonglah Tuhan, biarlah kami boleh memuji-muji Tuhan dengan mulut kami. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Kami mengucap syukur, kami boleh menghampiri Tuhan, menghampiri tahta-Mu dengan bebas, dimanapun, kapanpun. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkau mendengar doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Benar saudara, kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Amin.
di dalam segala kesesakan kita. Dia yang akan bela kita. Dia yang ada bersama-sama kita untuk memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi semuanya. Amin. Naikkan pujian ini sama-sama. Allah yang bela. Terpujilah nama Tuhan, Dia yang selalu memberi kekuatan buat kita dalam skala yang kita hadapi. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara percaya bahwa Dia pasti bela kita. Amin. Itu janjinya. Dia Allah yang setia akan janjinya. Dia tidak pernah lalai. Dia selalu menjamin firman-Nya. Amin. Naikkan pujian ini. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia jamin firman-Nya.
nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, bangkit, bangkit, sukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, amin. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh ya, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Saudara percaya nama Yesus ada di atas segalanya? Amin. Kita punya Yesus yang luar biasa. Dia Yesus yang berkuasa. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan iblis. Amin, saudara. Karena itu jangan takut. Yesus pasti memegangmu di dalam segala hal. Dia yang memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Naikkan pujian berikutnya, saudara. Silakan duduk. Kita semua mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Amin. Naikkan pujian, Yesus memegangku. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Angkat tanganmu, katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
dengan angan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi naikkan pujian ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, Kau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Selamat siang jemaat Nujo yang Tuhan Yesus kasihi, kawan-kawan dan saudara-saudara dimanapun kalian berada. Selain Yesus mengasihi saudara, saya juga mengasihi saudara. Amin saudara-saudara. Siang hari ini kita akan berkumpul dan kita akan berbakti melalui online. Dan karena banyak materi yang akan saya sampaikan, saya akan langsung saja. Minggu kemarin kita mempelajari tentang Yesus, kuasanya atas alam, ya. Minggu ini, hari ini kita akan melihat kuasa Yesus atas alam supernatural, ya. Kuasa Yesus atas adikodrati, kuasa Yesus atas setan, ya. Dan ayatnya itu diambil dari Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Kita baca bersama-sama, lalu kita berdoa. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu
juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang melakukan, merenungkan, dan juga menyimak atas kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami boleh selalu mendapatkan kesempatan untuk mendengar akan firman Tuhan. Karena itu Bapa di surga, bantulah kami untuk waktu yang sejenak ini kami bisa tenang dan duduk diam untuk mendengarkan apa yang hamba ingin sampaikan, karena ini semua adalah firman Tuhan yang Tuhan ingin ajarkan kepada umatnya, supaya umat Tuhan itu mengetahui bahwa mereka mempunyai musuh. Walaupun musuh itu sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus di kayu salib, tetapi musuh itu masih tetap selalu beroperasi di dalam kehidupan manusia, demikian juga di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena Bapa di surga, Engkau terangkanlah apa yang kurang kami mengerti, Engkau memberikan kami pengertian dan penerangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu saja. Amin. Saudara-saudara, setan adalah musuh Tuhan, ya, musuh orang banyak, musuh dari segala sesuatu yang baik, ya. Setan itu juga mempunyai goal atau mempunyai karakter yang selalu ingin mengajak orang banyak untuk mengecewakan Tuhan, ya, menyakiti orang yang kita cintai, ya, juga bisa menghancurkan kehidupan saudara kalau saudara tidak berhati-hati, ya. Tapi jangan takut, memang Tuhan itu sudah mengalahkan Tuhan itu sudah mengalahkan setan di kayu salib, tetapi setan itu masih beroperasi sampai saat ini. Dan saya percaya pada waktu kita belajar, saudara boleh mempunyai pengertian bagaimana setan itu bekerja dan bagaimana kita mengetahui Tuhan Yesus itu menyertai kita masuk ke dalam kehidupan yang berkemenangan, ya. Nah, Alkitab menyebut setan ini iblis atau juga penggoda atau penuduh, dan setan itu adalah musuh saudara. Siapa setan ini? Setan ini adalah malaikat yang jatuh, yang dulunya diciptakan baik tetapi memberontak melawan Tuhan. Sehingga setan itu diusir dari surga, tetapi setan itu mengajak malaikat-malaikat yang lain untuk mengikuti dia, ya. Dan ini sudah diperkenalkan sebenarnya oleh Alkitab pada waktu di kitab Kejadian di Taman Eden, di mana setan itu terus sampai sekarang selalu mendatangkan malapetaka ke dalam kehidupan manusia sampai saat ini. Dan kita akan melihat pada siang hari ini kuasa Yesus atas setan, ya. Dan kalau kita berbicara tentang setan, kita berbicara tentang pribadinya, ya. Kita berbicara tentang karakternya, ya. Kita berbicara di mana setan itu juga mempunyai keinginan untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk mengikuti dia. Dan Alkitab mengatakan bahwa manusia itu adalah bagian dari pertempuran besar antara Tuhan dengan setan, ya. Peperangan rohani maksudnya, ya. Sehingga benar-benar setan itu adalah musuh orang percaya. Dan kabar baiknya di mana Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan setan. Sehingga walaupun setan masih beroperasi, tetapi setan tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus,
dan juga setan tidak bisa mengalahkan orang kepunyaan Tuhan Yesus, termasuk saudara dan saya. Sehingga dari perikop tadi yang kita baru baca, saya ingin memberi 3 bagian, ya. Ayat 28 sampai 29 kita akan belajar di mana Yesus menghadapi setan, ya. Lalu ayat 30 sampai 32 kita mempelajari Yesus mengalahkan setan, ya. Dan akhirnya kita akan melihat ayat 33 34 di mana kita belajar bahwa setan itu masih bekerja untuk menipu dunia sampai saat ini. Coba kita lihat lagi ayat 28 sampai 29. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Ya. Jadi itu terjadi pada waktu Yesus tiba di seberang danau, ya. Dan mereka langsung menghadapi 2 orang laki-laki yang sedang kerasukan setan. Dari dua ayat ini kita bisa mempelajari beberapa, ya. Yang pertama, dikatakan memang setan itu datang ke dunia untuk mencuri dan membunuh. Ya, di ayat Yohanes 10 ayat 10 ditulis, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang," Yesus, "supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi jelas saudara-saudara, kejadian ini terjadi di kuburan, ya. Terjadi di kuburan, tepat di mana setan itu senang untuk membunuh dan menghancurkan kehidupan manusia daripada memberi hidup seperti Tuhan Yesus Kristus, ya. Perhatikan cara setan itu begitu kejam, saudara-saudara, ya. Sehingga setan itu menghancurkan kehidupan kedua laki-laki ini, ya, dan juga berbahaya untuk orang lain. Ya, kalau kita baca Injil Markus dan Lukas itu lebih jelas lagi ditulis di mana salah satu yang kerasukan itu lari-lari telanjang dan yang satu lagi itu melukai dirinya dengan batu tajam sehingga setiap orang yang melewati daerah itu orang-orang takut, ya. Ini akibat dari setan yang telah menghancurkan kehidupan kedua orang ini, ya. Setan mencuri mereka dari keluarga mereka, ya. Setan mencuri kedamaian mereka di dalam keluarga, ya. Setan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang kekerasan, ya, melukai orang, melukai dirinya sendiri, ya. Dan setan ini memisahkan mereka itu dari komunitas orang banyak sehingga mereka terisolasi hidupnya di daerah kuburan, ya. Ini perbuatan setan, saudara-saudara, ya. Inilah yang setan lakukan sehingga problem atau malapetaka itu bisa terjadi di dalam kehidupan manusia, ya. Dan kita bisa melihat, ya, dunia, ya, itu masih di dalam kendali penuh dengan setan, ya. Bukan Tuhan yang menyebabkan malapetaka, bukan Tuhan yang menyebabkan penderitaan, tetapi setan, ya. Sampai saat ini, saudara-saudara, itulah hal pertama yang kita pelajari. Sehingga pada waktu itu Tuhan Yesus konfrontasi dengan setan. Nah, dan setan ini mengetahui Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, ya, anak Allah. Ketika 2 orang itu mendatangi Yesus, setan-setan itu di dalam kedua orang laki-laki itu berkata, "Apa yang kamu inginkan dari kami, anak Allah?" Ya, jadi setan itu tahu Yesus itu anak Allah. Taunya dari mana? Dari dahulu. Setan-setan itu sudah tahu, sudah mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang berinkarnasi
jadi manusia di bumi, ya. Dan dikatakan, apa yang kamu inginkan dari kami anak Allah, ya. Karena setan tahu pada waktu Tuhan Yesus datang ke bumi, waktunya itu sudah dekat buat setan diakhiri, ya. Jadi yang ketiga, kita tahu bahwa setan tahu waktunya tidak lama lagi akan berakhir, ya. Belum sempurna akhirnya, tetapi sudah bisa dikalahkan nanti oleh Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Nah, kalau kita baca di ayat 29, itu ditulis dengan jelas, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ya, untuk menyiksa kami sebelum waktunya. Karena nanti di akhir-akhir itu memang benar-benar Allah itu akan menaruh setan-setan itu di api neraka untuk selama-lamanya. Ya. Nah, begitulah cara iblis mengenal Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Mereka mengenal Yesus sebelum mereka ada di bumi, pada waktu mereka masih ada di surga, ya. Nah, Yesus pada waktu malaikat-malaikat ini berbuat dosa melawan Allah, Yesus mengusir mereka dari surga. Nah, sekarang di bumi Yesus menyatakan lagi kuasanya. Dia ingin mengusir setan-setan itu dari kedua orang tersebut, ya. Dan satu hari Tuhan Yesus itu akan menghakimi setan untuk selama-lamanya, ya. Dan kalau kita mengetahuinya bahwa keilahian Kristus itu ada pada waktu dia juga masih pada waktu dia inkarnasi menjadi manusia, ya. Sehingga saudara-saudara, ya, kalau kita mendapatkan keselamatan dari Yesus secara pribadi, mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita, ya, kita tidak usah takut. Karena yang memiliki kita sekarang adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan juga tidak ada satupun kuasa jahat yang bisa menghancurkan kita. Karena Tuhan Yesus itu datang ke bumi bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi juga dia ingin menghancurkan iblis, menghancurkan pekerjaan iblis. Jadi kalau saudara sedang dicobai, datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saudara, dan pasti Tuhan Yesus bisa menyelamatkan saudara dari godaan setan, ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, saudara-saudara, di Alkitab ditulis karena di akhir zaman nanti akan ada penghakiman. Kita tahunya dari mana? Ya, dari Wahyu 12 ayat 12. Ditulis begini, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, jadi setan itu tahu, ya, dia tahu waktunya itu sudah dekat untuk dia dihakimi, ya. Dan ketika Yesus kembali, dia yang kedua kali dia akan membawa kerajaan Allah sepenuhnya, dan dia akan mengikat iblis, dan iblis tidak bisa lagi menggoda kita semua, ya. Nah, itu yang pertama, di mana Tuhan Yesus konfrontasi langsung dengan setan pada saat itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di ayat 30 sampai 32 ditulis begini, saudara-saudara. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Apa maksudnya ayat-ayat ini, saudara-saudara? Pertama-tama, setan tidak memiliki kuasa atas Yesus Kristus. Betul? Kalau dia punya
kuasa mengatasi Kristus, wah kita berbahaya, ya. Tetapi setan tidak memiliki kuasa atas Kristus, ya. Dan bagaimana kita bisa melihatnya? Kita bisa melihatnya walaupun Tuhan Yesus dengan setan itu bermusuhan, tetapi mereka tidak bertengkar, ya. Seperti kayak ada film setan sama dewa perang-perangan pakai pedang. Enggak, saudara-saudara. Langsung setan itu takut, ya. Malah dia memohon, ya. Memohon kepada Tuhan Yesus, ya. Demikian juga pada waktu kita mengingat cerita tentang Ayub, sebelum Ayub dicobai oleh iblis, iblis pun memohon kepada Tuhan, bolehkah aku mencobai Ayub? Sehingga saudara-saudara, kalau Tuhan tidak mengizinkan kita dicobai, maka itu tidak akan terjadi. Dan kalau seandainya kita sedang dicobai, itu gunanya untuk menguji iman kita dan mendewasakan karakter kita, ya. Nah, termasuk pada waktu Yesus ke kayu salib, Tuhan Yesus tidak kalah dengan setan. Bukan artinya Tuhan Yesus ke kayu salib itu karena dia kalah sama setan, tidak. Tuhan Yesus datang ke kayu salib untuk memenuhi keinginan Bapaknya untuk menjadi domba penyelamat, ya. Dia tidak di bawah setan, ya, tetapi dia ke kayu salib untuk memenuhi, mentaati perintah Bapa kepadanya. Sehingga salib itu bukan gagasan setan. Salib itu gagasan dari Allah Bapa di surga, mengirim anak yang tunggal untuk menjadi penyelamat buat umat manusia. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, setan harus mematuhi perintah Yesus. Ya, dikatakan di situ. Ya, pada waktu mereka memohon, lalu Yesus bilang, oke, pergi. Lalu mereka keluar dari kedua orang tersebut, lalu mereka masuk ke babi-babi, ya, ke babi-babi itu. Dan ini kita bisa mempelajari sesuatu di mana saatnya nanti, ya, saatnya nanti setan itu mengetahui waktunya akan datang di mana dia akan dicampakkan ke api neraka, ya. Kalau Allah bilang waktunya sudah sekarang, maka saat itu juga setan akan diangkat dan dicampakkan ke api neraka, ya. Nah, ini saudara-saudara, kita bisa melihat di mana demonstrasi dari kuasa Yesus itu terjadi pada waktu dia menyuruh babi, bukan menyuruh, Yesus memberikan izin setan-setan itu masuk ke babi, ya. Itu merupakan kemenangan total Tuhan Yesus di atas segala kejahatan, ya. Tetapi saudara-saudara, ada sesuatu yang kita harus pelajari di sini, ya. Dari Kolose 2 ayat 15, mengapa saya memberikannya? Karena walaupun setan itu sudah mengetahui waktunya itu akan dihakimi, waktunya sudah dekat, ya, tetapi sampai saat ini sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, setan itu masih beroperasi. Taunya dari mana? Dari Kolose 2 ayat 15. Ayat 2 sampai 15 itu begini. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, jadi Yesus telah mengalahkan setan di kayu salib. Nah, ada sesuatu yang ingin saya beritahukan dan ajarkan. Kalau kita melihat dari ayat Kolose 2 sampai 15 ini, apakah kita disuruh menjadi rakyat yang memberontak kepada pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa? Ya, tentu saja tidak. Ya, kita malah mengetahui di dalam firman Tuhan kita harus taat kepada pemerintah-pemerintah yang baik, pemerintah-pemerintah yang baik, karena mereka itu adalah tangan Allah untuk mengurus, memelihara hidup kita. Nah, artinya di dalam Kolose 2:15 ini mengenai pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa ini mengartikan si jahat, si setan itu sendiri, ya, menunjuk kepada iblis, ya. Jadi kalau kita ingin
artikan dari Yunani itu, ia telah melucuti iblis, ya, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit, iblis itu kecelek, saudara-saudara, ya, kecelek, ya, sehingga dipermalukan boleh dibilang, ya, karena Tuhan Yesus itu sudah menunjukkan kuasanya bisa mengalahkan kematian, bisa mengalahkan iblis, ya. Dan setan itu tahu bahwa waktunya sudah dekat. Kalau kita baca dari Wahyu 20 ayat 10 ditulis, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Sehingga setan tahu, saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus sudah berbuat begitu, kalau Tuhan Yesus sudah menyatakan kemenangannya, setan itu tahu bahwa dia sudah dekat untuk dihakimi, ya. Tetapi setan itu masih bekerja, ya, untuk menipu orang banyak, untuk menipu anak-anak Tuhan, ya. Nah, kita baca dari ayat yang terakhir, ayat 33 sampai 34. Ditulis begini, maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka, ya. Jadi penjaga-penjaga babi itu, setelah terjadinya setan-setan itu masuk ke babi, ya, lalu penjaga-penjaga babi itu lari ke kota menceritakan segala apa yang terjadi, ya. Bagaimana cara menceritakannya saya tidak tahu, tetapi hasil dari cerita mereka itu, dari penjaga-penjaga babi itu, menyebabkan seluruh kota bukan artinya berterima kasih kepada Yesus, bukan artinya bukan mereka itu mengeluh-elukan Yesus, tetapi malah masyarakat itu tidak mengingini Yesus, pergi, ya. Ini pekerjaan setan yang masih terus bekerja di dalam dunia, ya. Dari masalah kecil, lalu dibikin rumor, dibikin cerita, bisa menghabiskan satu negara, saudara-saudara, ya. Dari cerita kecil bisa mengakibatkan rakyat yang begitu banyak. Itu pekerjaan setan, ya. Bukan soal politik atau soal apa, ya. Terus masih bisa bekerja sampai saat ini, karena setan itu selalu ingin membawa malapetaka kepada kehidupan manusia. Dan ini dikatakan seluruh dunia itu berada di bawah kendali setan, ya. Bawah kendali setan. Maunya dari mana? Dari 1 Yohanes 5 ayat 19. Tulis begini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan karena setan masih menguasai dunia ini, ia terus menipu orang tentang Yesus, ya. Segala macam pengajaran itu yang mengajarkan tidak adanya Yesus, tidak adanya keselamatan, itu pekerjaan setan, saudara-saudara, ya. Pekerjaan setan, ya, menipu orang tentang Yesus, ya. Seperti yang kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 4, ditulis begini, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, ya. Kadang-kadang saya suka berpikir, kenapa dunia ini begitu banyak keonaran, banyak malapetaka, banyak kesengsaraan, penderitaan. Saya yakin dan saya rasa pasti ada sesuatu yang menyebabkan dunia ini seperti sekarang ini. Dan sebenarnya itu sudah dimulai pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi dari 2 Korintus 4 ayat 4 itu memang ditulis, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang
kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, ya. Nah, Tuhan ini selalu menutup-nutupi mata orang supaya tidak melihat Yesus Kristus, ya. Yang diperlihatkan itu yang lain-lain, ya, yang membuat manusia itu tertarik, ya. Dan itulah kita bisa lihat di kota tersebut, ya. Sebenarnya orang-orang banyak itu harus berterima kasih kepada Yesus, harus mengeluhkan Kristus karena kedua orang itu sudah waras, sudah sembuh, ya. Tetapi sedih, orang banyak lebih concern, lebih perhatian kehilangan babi daripada melihat dua orang diselamatkan. Ya, itulah dunia kita. Ya, dunia kita. Manusia, orang banyak itu lebih menyukai babi daripada manusia. Kalau kita mau rangkumkan kata-katanya, ya, lebih menyukai babi daripada Yesus Kristus. Masa Yesus Kristus sudah menolong, malah diusir dari situ, ya. Sehingga saudara-saudara kita bisa lihat, padahal itu bukan salahnya Yesus. Setan sendiri yang memohon kepada Yesus Kristus masuk ke babi, ya. Dan setan itu sendiri yang membawa babi-babi itu masuk ke dalam danau sehingga mereka tenggelam dan mati di situ, ya. Jadi saudara-saudara, sampai saat ini setan itu masih bekerja untuk menipu dunia, ya, masih bekerja untuk menipu dunia. Di 1 Yohanes 5 ayat 19, ya, yang tadi kita baca tadi, dan juga kalau kita baca di ayat 20 ditulis begini. Akan tetapi, ini kebagusannya, kebaikannya untuk kita. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Mengaruniakan pengertian kepada kita. Jadi kalau kita mengerti, kita tahu mana yang pekerjaan Roh Kudus, mana yang pekerjaan iblis. Ya, tetapi saudara harus melatih kerohanian saudara, ya, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, ya. Jadi walaupun setan itu masih bisa menipu kita, tetapi Yesus sudah datang menolong kita, memberikan kita keselamatan, dan juga dia memberikan kita pengertian. Dari mana? Dari firman-Nya. Kalau saudara tidak baca firman-Nya, saudara tidak mengerti. Tetapi kalau saudara baca firman-Nya, maka saudara bisa mengerti apa segala gerak-gerik iblis, dan juga saudara bisa mengerti pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Ya, karena kita harus berhati-hati bahwa di dalam dunia ini masih ada ilah yang diberhalakan oleh manusia. Apa artinya ilah zaman ini? Ya, dari 2 Korintus 4:34 ditulis begini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya. Jadi pertama-tama harus percaya, saudara-saudara, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Siapa ilah zaman ini? Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kalau kita tidak bisa melihat Yesus itu juru selamat, ada ilah yang menutupi mata kita, ya, sehingga kita tidak bisa melihat Yesus Kristus itu dengan jelas. Dan ilah zaman ini menunjuk kepada satu tren atau atau karakter atau sesuatu yang membuat manusia itu tertarik, ya, sehingga ilah itu bisa disamakan dengan berhala, ya. Dan berhala itu adalah sesuatu yang bisa disembah, ya. Kita juga bisa menyembah sesuatu, tetapi kita menyembah Allah, ya. Dan kita memang seharusnya memang menyembah Allah sebagai Tuhan semesta alam, ya.
Dan kita bertanya, dan saya bertanya, siapa yang menjadi ilah saudara? Siapa yang menjadi berhala saudara? Ilah dunia ini, berhala dunia ini, atau Allah yang menjadi kesukaan saudara? Ya, itu harus dipertanyakan walaupun saudara orang Kristen. Ya. Walaupun saudara tidak pergi ke dukun. Tetapi kalau di dalam hidup saudara ada sesuatu yang saudara sembah melebihi Allah, saudara mempunyai Allah yang lain. Karena Tuhan Yesus ingin saudara menyembah hanya satu Allah. Ya. Kita tidak bisa menyembah ilah dunia ini, tetapi juga kita menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, pasti kesukaan saudara itu menyembah Dia, melayani Dia, mau dekat sama Dia, selalu merindukan Dia. Tetapi kalau ada sesuatu yang lebih merindukan hal yang lain dalam hidup saudara, artinya saudara mempunyai ilah yang lain selain Tuhan. Ya, walaupun saudara tidak ke dukun, tapi kalau di dalam kehidupan orang percaya, kalau ada sesuatu yang melebihi dari Tuhan yang harus kita sembah, maka saudara masih menyembah ilah dunia. Ilah dunia itu bisa menipu kita, ya, bisa menipu kita, terutama dalam hal materi. Kita lebih senang untuk memuja materi kita, tetapi kita menomorduakan Tuhan. Sebenarnya pada waktu kita memuja Tuhan, menomorkan satu Tuhan, maka selebihnya itu akan ditambahkan kepada kehidupan saudara. Ya. Jadi kalau kalau saudara menjadikan Tuhan semesta alam sebagai Allah saudara, maka saudara akan menikmati, ya, akan menikmati persekutuan dengan Dia. Ya, tanpa Tuhan rasanya kosong, betul? Tanpa Tuhan rasanya kering, tidak ada keharmonisan. Ya, malah kalau tidak ada Tuhan, sebenarnya manusia itu memang membahayakan jiwanya sendiri. Ya, karena Tuhan itu pribadi, artinya kita bisa kawani, sahabati, nikmati, ya, dan Dia itu melebihi dari segala-galanya, ya, bisa melebihi dari segala-galanya. Sehingga saudara-saudara, kita harus berpikir, oh, saya tidak pernah ke kelenteng, saya tidak pernah ke dukun, tetapi kalau saudara orang Kristen, tetapi mempunyai hal lain selain menomorsatukan Tuhan, artinya saudara masih mempunyai ilah dunia di dalam kehidupan saudara. Bertobat, ya, lebih bagus, lebih baik bertobat dan dekat kepada Tuhan, dan kita bisa melihat Tuhan Yesus itu begitu baik untuk kehidupan kita, daripada kita berurusan dengan ilah dunia ini yang membawa kekecewaan, kesedihan, malah kadang-kadang malah petaka. Yang tadinya kita nggak tahu, tapi akhirnya setelah terjadi baru kita menyesal, ya. Jadi kita tidak mau seperti itu, ya. Jadi apa, saudara-saudara, kesimpulannya? Kesimpulannya begini. Yang kita pelajari pada siang hari ini, mujizat yang kita pelajari hari ini, di mana Tuhan Yesus mempunyai kuasa atas setan. Ya. Setan bisa menggoda, tetapi dia tidak bisa menjatuhkan kita sebenarnya kalau saudara ada di dalam Kristus. Dan setelah itu pun Alkitab mengajarkan kita supaya kita sebagai orang percaya hidup di dalam kepercayaan kita memakai perangkat senjata Allah. Apa itu? Dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 15. Ya, Tuhan Yesus tahu siapa musuh kita. Tuhan Yesus tahu setan itu masih bekerja. Sehingga setelah kita mendapatkan keselamatan, supaya kita tidak jatuh, Tuhan Yesus memberikan perangkat
senjata untuk kita bisa melawan kuasa setan. Saya bacakan sebagai penutup. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya. Harus kuat dalam Tuhan, ya. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, ya. Iblis itu pintar. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, mempunyai perlengkapan senjata Allah, kita bisa bertahan. Ada penyerangan tetapi kita bisa bertahan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, ya, melawan penghulu-penghulu dunia. Jadi kalau kita balik lagi ke bahasa Yunaninya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah. Bukan supaya kita jadi pemberontak, tetapi kita melawan iblis, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari jahat. Kalau kita sedang digodakan oleh iblis, karena kita mempunyai iman, perisai iman itu bisa menangkal. Ya, kita beriman artinya, saya punya Tuhan Yesus kok. Saya tidak mau melukai hati Tuhan Yesus. Ya, itu artinya beriman, ya. Dan terimalah ketopong keselamatan, ya. Yakini kamu sudah diselamatkan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Anak Tuhan tidak boleh tidak membaca Alkitab. Harus membaca Alkitab. Zaman sekarang lebih menurun orang yang membaca Alkitab karena YouTube terus, ya, WA terus. Waduh, satu hari bisa 200 barangkali, ya. Tetapi firman Tuhannya tidak pernah dibuka, hanya mengandalkan pendeta berkhotbah, ya. Sebenarnya kalian harus membaca firman Tuhan, Alkitab setiap hari. Berapa ayat? 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, ya. Setiap hari baca Alkitab, ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa, jangan lupa berdoa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, dengan doa kita bersatu, kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Ya, dan kita percaya iblis itu walaupun masih beroperasi, tetapi kita tahu Tuhan Yesus itu sudah mengalahkannya. Tetapi kita tidak boleh lengah, ya. Karena kalau kita lengah, maka kita bisa tercobai. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya itu boleh menjadi berkat buat saudara dan terus semangat melayani Tuhan. Karena pekerjaan saudara di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Selalu semangat, bersukacita, dan berapi-api di dalam roh Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Amin, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau telah mengalahkan setan di atas kayu salib. Dan walaupun setan itu masih terus beroperasi untuk menipu, menggodai hidup kami, tetapi kami percaya bahwa itu pun Tuhan sudah memberikan jalan bagaimana kami menangkalnya. Yaitu kami boleh memakai perisai, perangkat, senjata-senjata Allah di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk selalu berkumpul dengan saudara-saudara seiman supaya kami boleh kuat. Ajarkan kami untuk selalu membaca firman Tuhan dan berdoa dan juga
ajarkan kami selalu bersemangat untuk melayani Tuhan, karena tidak ada ilah lain di dalam hidup kami selain Tuhan saja. Karena Engkau adalah kesukaan kami, sukacita kami, dan damai sejahtera kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam doa siapa kita. Seperti biasa, saudara-saudara, kita berdoa buat Amerika untuk pandemik, dan juga untuk Indonesia dan seluruh dunia, agar pandemik ini boleh berakhir dengan pertolongan Tuhan dan kita boleh kembali ke kehidupan yang seperti biasa sebelumnya. Dan juga kita berdoa untuk pemilihan di Amerika tanggal November 3, biarlah kiranya Tuhan ikut campur, boleh memberikan yang terbaik. Benar saudara, ya, Amerika pun sedang ada di dalam masa-masa kritis, ya. Mereka mau memilih presiden berdasarkan dari apa yang Alkitab sudah ajarkan, atau kita memakai dari akal pikiran kita sendiri. Biarlah Tuhan saja yang beracara, biarlah Tuhan saja yang boleh berkuasa dan memberikan satu pemimpin yang baik untuk negara ini. Begitu kita berdoa untuk Indonesia agar Presiden Jokowi boleh selalu ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, kami datang kembali kepadamu untuk kami boleh memanjatkan doa kami kepada Tuhan agar pandemi yang masih terjadi di dalam dunia ini, Tuhan boleh turun tangan dan menolong agar pandemi ini boleh berakhir dengan secepatnya, sehingga kami sebagai manusia boleh kembali menjalani hidup kami seperti biasa. Ampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami, dan biarlah kami boleh belajar dari pandemi yang terjadi ini. Kami bisa menyadari bahwa hidup ini kalau tanpa pertolongan Tuhan semuanya adalah sia-sia. Tetapi kalau kami membawa Tuhan di dalam kehidupan kami, maka kami boleh hidup di dalam berkemenangan. Tuhan tolong, nanti tanggal November 3 Amerika akan mengadakan election, pemilihan presiden yang baru. Biarlah Tuhan saja yang boleh ikut campur, Tuhan saja yang boleh membawa kembali negara ini bertuhan Yesus di dalam perjalanan mereka sebagai negara. Dan kami hanya berdoa supaya Tuhan boleh memberikan kami satu presiden yang baik, yang memimpin untuk semua orang, entah orang itu berwarna kulit atau putih, atau juga Demokrat atau Republikan, tetapi kami adalah satu negara yang Tuhan sudah dirikan, dan di dalam setiap hari pun kami masih selalu memakai uang yang mengatakan in God we trust. Dan biarlah God itu yang kami kenal dari nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Dan juga kami berdoa untuk Indonesia, ya Tuhan tolong supaya pandemik yang sedang masih berjangkit di Jakarta, kiranya juga Tuhan tolong supaya Tuhan boleh ikut campur untuk memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga Tuhan izinkan Indonesia juga boleh mempunyai vaksin yang bisa digunakan oleh orang banyak. Tetapi biarlah pertolongan dari Tuhan saja yang terutama kami dambakan untuk menolong negara Indonesia. Terus Tuhan berkati negara ini dengan Presiden Jokowi, dengan seluruh menteri-menterinya. Jadikan negara ini negara yang takut akan Tuhan dan mencintai rakyatnya. Terima kasih Bapa di surga, kami mau panjatkan doa kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
yang membawa kemenangan di dalam hidup kami. Amin. Saya akan panggil Lisa untuk memimpin kita dalam lagu penutup, lalu kita akan masuk ke doa benediction. Puji Tuhan saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah kita, kita mau menaikkan pujian syukur kita, how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari kita arahkan mata rohani kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah segala perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan selalu menyertaimu dalam setiap waktu. Diberkatilah dalam pekerjaanmu, berkatilah di dalam kesehatanmu, keluargamu, demikian juga di dalam pelayananmu dan juga pemberianmu. Biar itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.